based on Nielsen data, it's 78% of Indonesian population are football fans. In terms of numeric, we are the biggest, I would say, in the world, not only in Asia. In Asia, we are maybe the least country yang hari ini you can see the stadium full house during the national team games. You can check in Japan, you can check today in Thailand even. During their national team games, itu nggak selalu penuh. Tim nasional sepak bola Indonesia sedang bergerak menjadi sebuah brand modern. Bagaimana tim nasional memandang kompetitornya, target audiensnya, dan visi strategis komersialisasinya? Semua akan dibahas tuntas bersama Marshal Irwan Masita, Direktur PT Garuda Sepak Bola Indonesia. Saya Nugroho Nur Arifin dan ini adalah Pink Convo. Hari ini kita akan ngomongin tentang Timnas sebagai sebuah brand. Jadi kita ngelihat dari sudut pandang marketing gitu kan. Nah kalau kita ngelihat Timnas sebagai sebuah brand, kita pasti berasa lah belakangan ada upaya yang lebih sistematis gitu ya untuk men-treat Timnas sebagai sebuah merek yang punya daya tarik marketing. Nah boleh diceritain sedikit nggak Sal tentang latar belakang dari efforts ini gitu. Timnas ini mungkin analoginya gampangnya begini kali ya. So ada kolam nih, ada kolam, kemudian kolam ini cukup besar gitu. Cuman selama ini kolam ini dianggap di dalam kolamnya kelihatannya cuman ada lampu lampu kristal menyala redup gitu. People don't know bahwa ternyata si lampu kristal itu it's a diamond gitu, it's a berlian gitu ya. Siapapun orangnya gitu, ya mungkin Garuda Store ini kan salah satu implementasi dari teamwork di belakang anak-anak muda yang juga sama hari ini bekerja kantoran gitu ya, yang melihat bahwa ini ada berlian, kelihatannya selama ini nggak kelihatan sebagai berlian karena ya tadi padam redup. But once we open it, terus kita coba asah gitu, ternyata itu berlian gitu. Nah tapi keuntungannya as a brand adalah si berlian ini udah ada di kolam yang besar gitu. It's given there. What the team have been done, I think for the past 1 year, adalah kita sadar dulu bahwa this is a diamond gitu. So it's a sleeping diamond. Ya, kamu harus asah diamondnya sehingga dia berkilau gitu ya dan menyinari the whole kolam gitu. Right. So that's what we did actually for the last 1 year. Jadi saya pikir nggak ada yang spesial juga. The team behind semua anak-anak muda yang punya kesukaan pada sepak bola, just like any other people in Indonesia. Based on Nielsen data, it's 78% of Indonesian population are football fans. In terms of numeric, we are the biggest, I would say, in the world, not only in Asia. In Asia, we are maybe the least country yang hari ini you can see the stadium full house during the national team games. You can check in Japan, you can check today in Thailand even. During their national team games, itu nggak selalu penuh. Gitu. In Indonesia, it's totally different story. We have the people that supporting the Timnas sangat bergelora gitu. Because selain mereka suka bola tadi karena populasinya besar secara numerik, tapi mereka juga cinta sama negaranya gitu. Nah itu saya pikir yang our unique value proposition. Sehingga tadi ya begitu kita udah asah gitu, dia dengan gampang menyinari the whole pool gitu kolamnya. Karena memang sebenarnya itu diamond gitu. Selama ini nggak tahu aja orang yang bahwa itu diamond gitu. Mungkin gitu kali. Jadi kombinasi antara scale ya secara numbers gede banget, yes, ya kan? Dan juga secara emotional, yes, karena it's fanatical lah, you love for the country, right? Dan true, juga we're actually a football nation, so we've been waiting for our national team to actually perform at
much better level, which now actually is a reality, right? Yeah. Kita improve-nya banyak banget gitu kan. Nah, my question, the next one would be, why now? Kenapa nggak dari dulu-dulu gitu? Nah, jadi tergantung sekali sama leadershipnya. Nah, di Indonesia ini we're so lucky, I believe, karena I think for the first time ever, there's a person, I would say, influential person, yang memang secara bawaannya udah punya track record credibility yang mumpuni. He used to be the president or El Presidente dari tim sepak bola di Italy gitu. Kemudian dia juga punya jejak rekam di dunia olahraga lainnya gitu ya. He's I think one of the board of FIBA basket IOC. Di bola beliau pengalamannya nggak cuma di Italy tapi juga di US, di klub di MLS. Kemudian terakhir ini beliau juga punya klub baru promosi di UK ke Championship, Oxford United. So I think we are lucky to have Pak Erick Thohir to be present di sini karena itu memudahkan kita gitu ya. Number one in football, and this is again 2024, it's all about transparency. Nggak bisa lagi sebuah organisasi yang dipercaya masyarakat untuk mengurusi sepak bola dengan populasi scale terbesar tadi bergaya atau bekerja dengan tertutup. Nggak bisa lagi. Semuanya harus terbuka. And I think that's number one jargon yang kita juga coba bawa di kepengurusan sekarang. So it has to be transparent. Nah, yang kedua, in order for people to trust, in order for people to get the emotional itu lebih intens. Di sepak bola itu kan teorinya adalah on pitch success sama dengan off pitch success. Ini teori sepak bola dimanapun ada, ya teori olahraga lah. Bahwa kamu harus sukses juga di lapangan. There's no, I would say, brand, communication agency, PR agency. The product has to be good. Iya, yang mau diasosiasikan dengan kekalahan. Of course, nggak ada yang mau. Gitu. Product has to be good. Yeah, unless we are MU, unless we are Chelsea, yang walaupun terpuruk sekarang tetap aja stadionnya penuh. Tapi we are not. Equity-nya kan emang tinggi kan? Equity udah tinggi. Iya. Nah, kita belum kan gitu. The people udah nggak sabar, udah terlalu sering lihat Indonesia ini kok nggak berkembang. Kita 170, 150 waktu ranking ini. Ranking dunia. Waktu Pak Erick terpilih itu 150-an dan memang cukup cepat akselerasinya. Kita naik ke 130-an sekarang. Iya. Dan ada beberapa pencapaian lah di luar ranking itu yang kita bisa capai. Nah, itu dulu mungkin kali ya, bahwa on pitch suksesnya ini mendukung off pitch sukses. Right. Karena saya di off pitch sukses gitu. Iya. Nah, makanya itu terjadi. So kenapa baru sekarang? Ya karena tadi we're trying to identify apa low hanging fruit yang bisa kita achieve di on pitch sukses dan off pitch sukses. Right. So, yeah. Right. Nah, ini sebagai brand ya. Ini kan kalau kita ngelihat timnas gitu kan. Ini kan cukup unik ya. Karena kategorinya juga it's not actually when you talk about the product, right? The product is actually a team dan the quality of the product it has a lot to do with again the on pitch success, right? Yeah. Nah, berarti otomatis nggak ada kompetitor dong di kategori ini. Saingannya siapa ya? I'm competing now with all other federations di dunia. Right. Ya gampangnya aja. Our social media has to be aggressive sehingga we will be the number one federations in terms of everything commercially kan gitu ya. Yeah. Sambil in preparation karena we are a member ya tadi ya kaitannya competition. Because PSSI ini we are a member of FIFA. Kita salah satu negara dari ratusan negara yang jadi member FIFA. Kita juga salah satu negara yang jadi puluhan negara membernya AFC atau Asia. Yeah, of course, we want to be the top leading countries di AFC, di Asia, dan di FIFA. Sesimpel itu. Dari mana? Ya, dari commercial activities dan commercial revenues. Right. Nah, kalau kita berbicara target audience ya. Kalau kita berbicara secara marketing kan kita pasti harus berbicara tentang target audience, right?
tadi kita udah berbicara the scale of timnas, it's really big, right? Basically huge, massive, gitu kan. Nah, tapi pada saat seperti itu, apa ada target audience atau target market yang menjadi fokus? Atau how do you see this mapping of audience? Kita tahu juga ya, in the last decade, sepak bola itu identik dengan low class audience. Ya, orang takut ke stadion karena serem, ribut, berusuh. Those jargon-jargon yang terus kita dijejelin gitu. Since I'm a kid, since you're a kid, jangan ke stadion. Your parents told you kan gitu. Serem, nggak bisa, nggak aman. Look at now. Family affair. Family, females dominated today gitu. Kita bikin beberapa pertandingan kemarin, 3 pertandingan, saya agak amazed karena itu almost 40% it's a female. Dan there's a big proportion of family datang ke sana. Artinya kan mereka perceive timnas ini untuk semuanya. Nah, tugas kami adalah tadi ya, balikin persepsi as a brand perception yang tadi dibilang konotasinya lebih ke low class orientation. Right. Enggak, timnas ini for everyone. Right. Hari ini tiket yang kita jual dengan semua benefit yang ada itu memang cukup variety. Buat yang I would say economic class yang di bawah masih bisa beli dengan tiket di kategori 3. Sampai nanti corporate atau orang yang mungkin lebih high affluent bisa experience Garuda Lounge kita di atas, in a group of 10, in a group of 20, inclusive your dinner and everything di lounge. Nah, kita hari ini masih punya PR untuk ya tadi rubah persepsi itu to ensure tadi ya, timnas ini buat semua kalangan. Nah, semua kalangannya tadi ya, khususnya kalangan-kalangan yang selama ini mungkin takut nonton timnas atau nggak merasa familiar emotionalnya, hanya nonton di TV atau hanya nonton di highlights di YouTube gitu. Mereka harus diterima gitu. Nah, sehingga begitu yang tadi ya, as a brand kita harus menyiapkan once this national team masuk top 100, top 80, top 70, top 50, amin top 20, semua lapisan masyarakat itu sudah familiar with the brand, engaging with the brand. Nah, itu tugas kami gitu. So we're not only talking to selected tadi ya, kelas tertentu dari target audience. Nah, itu bukan juga jagonya kami, itu keuntungannya given strong proposition timnas, karena timnas ini milik semua lapisan masyarakat. Timnas ini semua lapisan masyarakat akan menonton secara emosional, karena itu selain entertainment juga harusnya inspiring you as a warga negara kan. Nah, untuk tadi kita berbicara membuat brand timnas appealing. Punya appealing bukan cuma ke traditional audience gitu kan, tapi juga bisa kemudian mengajak atau punya pull factor terhadap lapisan masyarakat yang lain untuk semuanya juga punya affinity lebih lagi gitu kan. Nah, itu sejauh ini effortnya apa aja yang udah konkret dilakukan? Honestly, hari ini we are in a very early stages gitu ya. A long way to go. But the early stages, I have to make sure that we are taking a maximum effort untuk get all the low-hanging fruit done. Itu dulu ya. Apa low-hanging fruitnya? Apa quick actions-nya? Number one, we need to build our own asset. So this store is actually our asset. Previously, mereka nggak punya aset gitu. PSSI, timnas need to have sustainable asset ke depan. So siapapun penggantinya nanti, ada revenue yang masuk, gitu ya. Ada aset yang masuk. All the programs now, all the social media assets yang kita coba establish, those are the asset. Aset lainnya adalah starting this year, especially earlier this year, kita semua udah register, semua yang jadi IP kita bilang kan categorized as our own IP. Nama timnas Indonesia, timnas sepak bola Indonesia, the logo, the jersey, every single thing itu kita daftarin. Kenapa? Ya bukannya kami mau merasa punya ownership lebih,
kami kan di PSSI, kami dipercayakan masyarakat untuk menjaga brand ini. Ya kami daftarkan atas nama PSSI, bukan punya PSSI, punya masyarakat Indonesia, tapi on behalf of masyarakat Indonesia kita daftarkan PSSI. So itu dulu, kita building our own asset. Itu yang pertama. Nah yang kedua, nah kita step awal lagi tadi, we're trying to develop mungkin inisiatif-inisiatif awal to be relevant with the market. Karena kalau mau punya you say tadi mau punya connection sama masyarakat, ya sebelum nyambung harus relevan dulu. Betul. Nah, apa yang kita punya tadi, aset-aset yang kita punya tadi, gimana caranya bikin relevance? Nah, sama sesimpel no-brainernya kalau kita bilang adalah ya itu. Contohnya merchandise gitu. Kamu nggak bisa hanya provide jersey misalnya. You need to come up with variety. Right. Yang untuk cater those needs kan gitu. Ada orang yang sukanya pop, blockcore, ada yang sukanya old school. Ya silakan. Tapi we basically have to make sure bahwa kita provide the variety. Right. Itu dulu. Right. Nah, to being relevant to each of the target audience. Nah, itu mungkin step awal yang kali ya. Okay, thank you Sal. Thank you for your time. And also thank you for having us here. Beautiful store. Dan moga-moga Tokopeng ini dibuka lebih banyak lagi. Amin. Right? Dan juga semoga Timnas sebagai brand makin kuat dan bisa terus bantu PSSI untuk mensupport lah kita punya national team. Amin. Karena kita semua pasti tujuannya sama ya. Kita pengen ngelihat timnas kita bukan cuma ada di ranking 130 gitu kan, tapi juga tembus 100 besar, 50 besar, 20 besar. Today kita bicara ini, nanti kita flashback lagi setahun lagi. Because today we are in a final round of qualification ke Piala Dunia 2026 US, Kanada, Meksiko. So nanti setahun depan semoga kita bisa ngobrol lagi, kita lihat apakah the dream of Indonesian people untuk masuk pertama kali, karena kita kan belum pernah masuk round 3 aja, kita baru pertama kali ini kan. Iya. So semoga doanya bisa bikin kita dreams come true. Ya buat 280 juta rakyat Indonesia hari ini. Amazing. Okay. Thank you everybody. See you next time. Pink Convo dipersembahkan oleh Pink, a holding company that leads agencies and startups to unlock new possibilities. Saat ini, Pink adalah salah satu jaringan perusahaan komunikasi pemasaran terdepan di Indonesia, meliputi Pantare, Mata Angin, Imadi, W3P, Tangga, MTP, Kunci, dan Kamulyan. Pink Group menangani brand-brand terbesar di Indonesia. Get in touch, find out more, www.pink.group.